Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Eva Safitri, NIM 50 dari kelas BKIP 2. Saya di sini akan membahas tentang tradisi yang ada di lingkungan sekitar saya. Yang pertama yaitu selamatan. Upacara ini dilakukan secara turun-temurun sebagai peringatan doa. Upacara ini bertujuan untuk mendoakan para leluhur agar diberinya ketentraman. Upacara ini biasanya dilakukan pada waktu hari pertama kematian hingga ke-7 dan selanjutnya dilakukan pada hari ke-40, ke-100 dan seterusnya. Yang terlibat dalam upacara ini adalah keluarga yang mempunyai hajat. Pelaksanaan upacara ini biasanya membaca tahlil. Tradisi yang kedua yang ada di lingkungan saya yaitu tingkeban atau mitoni. Upacara adat mitoni merupakan salah satu upacara yang diselenggarakan saat seorang ibu hamil menginjak usia kehamilan 7 bulan pada kehamilan yang pertama. Waktu pelaksanaannya adalah ketika ada wanita yang hamil 7 bulan. Upacara ini bertujuan agar kehamilannya selamat hingga proses persalinannya nanti. Pelaksanaan upacara tingkeban yaitu wanita yang hamil akan dimandikan air kembang setaman diiringi panjatan doa dari sesepuh. Dan yang terlibat dalam upacara tersebut yaitu wanita yang hamil dan suaminya. Tradisi yang ketiga yang ada di lingkungan sekitar saya yaitu mauludan. Tradisi ini merupakan tradisi Jawa yang bernafaskan Islam. Mauludan yaitu sebuah acara yang diselenggarakan pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Acara ini dilaksanakan hingga 12 hari berturut-turut. Pelaksanaannya diiringi dengan bacaan al-berjanji atau situt durar. Acara ini bertujuan untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Puncaknya pada hari ke-12 di mana merupakan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang yang terlibat dalam acara ini adalah semua masyarakat Islam. Jadi hasil dari interview yang saya lakukan dengan 5 narasumber menghasilkan yang pertama pada tradisi tingkep bahwa pelaksanaannya yaitu apabila para tamu undangan sudah datang maka tuan rumah memberikan sambutan dalam bentuk menyerahkan upacara kepada ulama setempat dengan menyebutkan apa yang menjadi kepentingan acara tingkepan tersebut. Kemudian setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang bertujuan agar pembacaan Al-Quran diharapkan bisa menjadikan anak yang akan dilahirkan berpedoman hidup dengan Al-Quran. Sedangkan pada tradisi mauludan, menurut pandangan Imam Syafi'i, maulid tersebut terdapat kebaikan yang tidak bertentangan dengan kitabullah, sunnah, ijma' atau sumber lain yang dijadikan pegangan. Tidak semua bid'ah itu diharamkan. Jika haram, niscaya haramlah pengumpulan lembaran Al-Quran yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Zaid, Utsman dan penulisannya di mushaf karena khawatir hilang dengan wafatnya para sahabat penghafal Al-Quran. Dalam memperingati maulid Nabi, di dalamnya berkumpul umat berzikir, sedekah dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua ini adalah hal yang terpuji dan tidak bertentangan dengan hukum syara. Dan yang terakhir pada tradisi selamatan, menurut pendapat Ibnu Hajar menyatakan bahwa selamatan kematian adalah bid'ah yang hina kemudian tidak sampai diharamkan dan merujuk kepada kitab I'anatul Talibin. Namun nadiin generasi berikutnya menganggap pentingnya tahlilan tersebut sejajar atau bahkan melebihi rukun Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Sekalipun seorang telah melakukan kewajiban-kewajiban agama namun tidak melakukan tahlilan akan dianggap tercela sekali, bukan termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.